Selamat datang kembali di Ngobrol Santai bareng OSIS MPK 49. Nah, di video kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Nah, pasti kalian penasaran kan siapa sih calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS yang bakal kita ajak ngobrol santai bareng di podcast kali ini. Langsung aja kita ke videonya. Oke Sobat Paslon, kita sekarang sudah bersama calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS dari paslon nomor 4. Di sini kita sudah bersama. Perkenalkan, nama saya Tilian Ginanti dari kelas 11 Bisnis Digital sebagai calon ketua OSIS periode 2025-2026. Dan saya Tri Sulistiani dari 10 DKP 2 sebagai calon wakil ketua OSIS 2025-2026. Oke, karena sudah perkenalan, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya. Jadi kita mau tahu nih sedikit tentang motivasi kalian untuk kenapa sih kalian tuh bisa mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kalau dari saya pribadi, saya ingin mempunyai pengalaman organisasi yang banyak karena pas itu ada yang bilang bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Jadi saya banyak-banyak cari pengalaman di organisasi ini gitu. Mungkin itu tujuan utamanya. Lalu juga saya ingin mengembangkan jiwa kepemimpinan saya yang pasti ada di setiap orang dan jadi saya juga pasti ada. Kalau dari Swiss? Ya, kalau saya sih ingin mengubah diri saya menjadi lebih baik lagi karena sejujurnya ini adalah pengalaman pertama saya masuk ke dunia OSIS. Jadi saya harap diri saya bisa menjadi lebih baik lagi ketika saya masuk ke dunia OSIS gitu sih. Oke, selanjutnya itu pasti kalian udah buat visi misi sebelumnya kan? Boleh nih di-spill apa aja visi misi kalian? Oke, untuk visi itu menjadikan OSIS sebagai penggerak untuk mewujudkan lingkungan yang didasari nilai-nilai Pancasila, nyaman, asri, serta meningkatkan minat literasi dan keterampilan siswa-siswi SMKN 49 Jakarta. Nah, kalau untuk misinya yaitu mendorong siswa-siswi untuk lebih mengutamakan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu menciptakan kebersamaan, persatuan dan keadilan antar siswa, lalu menjadikan sistem permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kelima, menumbuh kembangkan jiwa keterampilan dan minat literasi dalam kegiatan literasi dalam bidang akademik maupun non akademik. Lalu yang terakhir yaitu mengembangkan atau membantu program sekolah tentang penghijauan lingkungan sekolah. Oke, berarti visi misinya udah. Sekarang kita mau tahu juga nih, apa sih program kerja yang udah kalian susun buat kalian lakuin kalau misalnya nanti kalian terpilih menjadi caketas dan menjadi kertas dan waketas. Ya, untuk programnya yang pertama kita melaksanakan sholat doa bersama dan membuat satgas keliling. Jadi ini artinya kita mengadakan sholat doa bersama dan membuat satgas keliling ini. Satgasnya itu seperti patroli ke kelas-kelas. Seperti kita tahu bahwa siswa-siswi ini jarang untuk mau ikut sholat zuhur, jadi di situ kita membuat satgas keliling untuk mengecek siapapun yang belum sholat zuhur untuk turun buat sholat zuhur. Nah, yang kedua itu ada membuat jadwal azan bergilir. Jadi di sini kan mayoritasnya perempuan, jadi kita manfaatkan yang laki-laki itu untuk belajar mengimami perempuan. Jadi maksudnya belajar azan gitu. Jadi nanti kita akan membuat setiap kelas akan menyumbang satu semua laki-laki dan nanti kita akan membuat jadwal. Jadi nggak ada yang nggak bisa azan, tetap belajar untuk azan gitu. Dan selanjutnya itu ada mengadakan sejati, yaitu singkatan dari sehat, sejahtera, dan asri. Ini diadakan setiap 2 minggu sekali. Kita lihat siapa kelas yang paling terbersih dan kita akan mengasihi sebuah penghargaan, yaitu seperti sertifikat tentang kebersihan kelas. Nah, nanti ketika 1 tahun kita akan lihat nih kelas siapa yang sertifikat itu banyak. Dan nanti kita akan meningkatkan lagi reward yang kita akan kasih, entah itu piala, entah itu berupa apa, jadi lebih tinggi dari sertifikat itu. Dan yang terakhir ada menyelenggarakan Kartini Days. Nah ya, untuk Kartini Days itu jadi nanti di hari Kartini bakal diselenggarakan kayak penampilan-penampilan yang menarik. Lalu juga ada lomba-lomba menarik seperti kayak fashion show, lomba puisi, nyanyi, seperti itulah yang bisa kami gambarkan itu tentang Kartini. Jadi menampung minat-minat ya, bakat siswa-siswi di Kartini Days. Karena kan visi misi kita itu juga ada literasi dan itu masuk ke Kartini Days itu. Apalagi kan di sini mayoritas
komunitasnya perempuan jadi suka nih kalau misalnya Kartini gitu. Program kerjanya cukup menarik ya. Ini kalau misalnya terlaksana mungkin bisa mencapai suatu perubahan atau program yang baru bagi SMK Negeri 49 Jakarta. Nah, selanjutnya, semisal kalian kepilih menjadi ketos dan waketos, gimana cara kalian untuk menyatukan anggota-anggota kalian nih biar kayak makin solid, makin deket tanpa adanya kelompok-kelompokan atau circle? Ya, menurut saya pribadi karena saya juga pernah menjalankan periode sebelumnya. Saya bersama angkatan saya itu yang pasti lebih berbanyak lagi komunikasinya, lebih sering main, entah main apapun kayak saya main Uno atau gitu tuh itu karena itu bisa membuat kita lebih erat dan kita bisa tahu satu sama lain. Terus kita buat sharing kayak di grup WhatsApp kayak ngomong apapun kayak itu bisa membuat kita mempererat lagi. Jadi kuncinya tuh lebih sering komunikasikan aja, kayak lebih sering ngobrol gitu. Ya, terus juga memahami sifat Kak. Jadi misalnya ada yang gampang tersinggung ya kita jangan menyinggung dia, jangan omongan kita tuh dijaga gitu. Ada yang gampang nangis, kita jangan buat dia nangis. Pokoknya kita memahami sifat-sifat dari satu anggota itu untuk kita pelajari, untuk kita jaga-jaga biar tidak ada pertengkaran segitu begitu. Betul. Intinya komunikasi. Dan memahami sifat. Oke, terima kasih sebelumnya untuk paslon 4 yang sudah bersedia untuk mengikuti podcast kita kali ini. Oke, sebelum itu kita mau menyampaikan sesuatu. Betul. Apa dulu? Apa bareng-bareng? Bareng-bareng aja nih. Oke, jadi 1, 2, 3. gunakan hak suaramu dan jadilah pemilih yang cerdas. Baik Sobat Paslan, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Terima kasih Paslon 4. Pas, Pak.